أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan para ikhwah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ini, majelis ilmu, ya, majelis yang insyaallah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin diperbaiki, ya, keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, kajian Kitabun Nikah. Hadis selanjutnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Qala an taskut. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyim, tidak boleh dinikahkan orang yang tidak memiliki suami hatta tusta'mar, ya, sampai diminta, ya, tusta'mar dalam tafsirnya itu amroha, katanya, ya, tidak, hatta artinya sampai diminta urusannya, perkaranya, artinya diminta pendapatnya secara ucapan. Wala tunkahul bikru, dan tidak boleh dinikahkan itu gadis hatta tusta'zan, sampai dimintai izin. Nah, para sahabat bertanya tentang izin ini. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya gadis itu? Tahu ngasih izin itu apa? Tandanya bagaimana?
Nabi SAW menjawab, antaskut, kalau dia diem. Ya, wanita, gadis dimintai pendapatnya, ya, mau dinikahkan, mau dilamar, kamu mau nggak sama dia? Itu izinnya itu kalau dia diem. Sekaligus ini menjadi bukti bahwa wanita itu semakin diem semakin mahal dia. Ya. Semakin dia diem semakin mahal. Banyak, bukan sedikit wanita itu kalau dimintai dilamar tuh malah lebih panas dia gitu loh. Ya, lebih semangat dia itu banyak. Kalau bahasa Lomboknya lebih gatak dia gitu. Ya. Wanita itu yang paling bagus tuh kalau dimintai izin tuh dia diem. Ya, disukai dia diem, diemnya itu dia ngizinin. Kalau dia nggak ngizinin, dia nggak suka, dia pasti akan bilang. Makanya adik-adik muda ini salah satu ciri wanita solehah itu pendiam. Semakin banyak dia diam, maka pemberlakuan istilah diam itu mas memang di sini. Ya, padahal wanita itu kan kemarin sempat kita sampaikan bahwa wanita itu kosakatanya lebih banyak stoknya daripada laki-laki. Tapi sebegitu banyak stok kosakata tiap hari yang dia punya, dia tidak boros kosakata. Itu menunjukkan wanita itu baik. Itu cukup sebagai ciri wanita itu baik. Dia pendiam, diam di kelas. Tapi coba perhatikan di kelas, adik-adik di kelas kalian itu, cari wanita itu yang pendiam prestasi, banyak bicara, itu lemah ininya. Cari yang pendiam, ya, salah tingkah, gurunya saja salah tingkah sama dia. Dulu pernah kita punya siswi SMA jurusan IPA, hafal 30 juz Quran saat dia SMP. Selesai Quran 30 juz di Jawa Tengah, di Klaten. Murid saya sendiri dari Sanawiyah saya ajar sampai SMP, ya SMP, SMA. SMP udah selesai 30 juz dia. Mungkin 30 juz. SMA dia bukan lagi, walaupun dia ikut SMA di pondok itu, tapi dia diminta sebagai pengajar oleh sekolah. Ya. Pendiam. Jangankan temannya, jangankan ustadz muda, ustadz tua itu salah tingkah sama dia. Pendiam tapi cerdas anaknya. Ya, kakaknya ada yang di Libya, ada yang di Madinah kuliahnya. Dan uniknya ada anak Mahat Ali sekolah tinggi lamar dia. Anak Mahat Ali ini juga murid kita sendiri di Mahat Ali. Dia dari SMP, SMA kita ajar. Kemudian ada anak yang sedang di Mahat Ali sekolah tinggi Islam. Kita ajar juga. Ini anak ini sudah tingkat Asia, lombanya juara 1. Hafal Quran, dan dia punya, bukan hanya punya hafalan Quran, dia punya sanad. Datang melamar dia, ditolak sama ibunya, sama bapaknya. Kenapa kok orang sudah hafal 30 juz Quran, kemudian dia sudah lomba tingkat Asia juara 1, dia tolak, orang Bandung, ditolak sama ibu bapaknya. Kenapa? Dia merasa bahwa anak saya ada yang lebih baik daripada kamu. Anaknya diam sekali, diam. Lulus anak ini fakultas kedokteran, tidak dia ambil, gratis. Karena untuk mengambil 30 juz Quran syaratnya dia bebas pilih jurusan apa aja. Anak ini, perempuan ini lulus fakultas kedokteran, tidak dia ambil, dia gratis. Jadi yang pendiam, ya adik-adik ini yang belum menikah nih, cari yang pendiam, nggak banyak bicara. Ya, pendiam prestasi,
Kalau dia bilang mau itu dia diam. Kalau dia bilang nggak mau, tetap dia bilang nggak mau. Tapi dengan bahasa halus, biasanya pakai alasan. Mohon maaf ya kak, mohon maaf ya mas, baru aja lulus SMA, saya rencananya mau kuliah kedokteran. Jadi ya bukan tidak mau sama kakak gitu, tapi saya ingin membahagiakan orang tua dengan melanjutkan studi. Itu artinya dia nggak mau. Jangan dipaksa dengan saya siap menunggu, itu artinya nggak mau, tapi nolaknya pakai bahasa halus. Kadang-kadang laki-laki nggak paham, saya siap kok nunggu kamu 10 tahun. Bukan masalah menunggunya, dia nggak mau. Tapi dia nggak mau mengecewakan, makanya bahasanya halus. Bahasanya halus. Dan jangan coba-coba menunggu adik-adik. Menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Ya, nggak usah nunggu-nunggu. Ada banyak kasus laki-laki alumni SMA, baru lulus SMA, sudah bikin perjanjian dengan seorang perempuan, sudah wisuda. Saya bilang jangan main-main masalah janji-janji itu. Janjinya sih 4 tahun, perempuannya siap nunggu yang laki-laki nanti sampai wisuda 4 tahun. Di tengah perjalanan masing-masing ketemu dengan calon barunya. Nggak bisa, ya. Terlalu lama nunggu itu. Kadang-kadang yang paling banyak menggagalkan janji itu laki-laki, beda dengan perempuan. Mungkin saja perempuan itu ingkar janji, tapi kebanyakan laki-laki. Kenapa bisa begitu? Kadang-kadang tidak direkayasa, tapi di tengah perjalanan laki-laki saat ini tuh mahal. Perbandingan laki-laki dengan perempuan sekarang itu sudah lebih banyak perempuan. Tahun 1956 dulu di Inggris itu sempat saya baca sebuah keterangan, sudah 5:1, 5 perempuan banding 1 laki-laki. Di Indonesia dan secara umum di dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Artinya ketika di tengah perjalanan kok banyak 1 laki-laki ini, kok banyak